Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Aminullah, NIM U 2019-1133. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang pemikiran Nurholis Majid, pemikirannya tentang Al-Quran dan produk pemikirannya. Nurholis Majid itu nama aslinya adalah Abdul Malik. Nama tersebut diberikan oleh ayahnya beliau, kedua orang tuanya maksud saya, yaitu Haji Abdul Majid dan Hajia Fatona. Perubahan nama menjadi Nurholis Majid itu terjadi ketika beliau berusia 6 tahun. Karena beliau sering sakit-sakitan. Nurholis Majid yang sering disebut Canur lahir pada Jumat Legi bertepatan dengan tanggal 17 Maret 1939 dan meninggal pada tanggal 29 Agustus 2005 dalam usia 66 tahun. Cak Nur kecil memperoleh pendidikan dasarnya di SR Sekolah Rakyat, juga Madrasah Ibtidaiyah di Moja Anyar Jombang. Kemudian melanjutkan pendidikan di pesantren setingkat SMP di Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang. Tetapi karena ia berasal dari keluarga NU yang masyumi, maka ia tidak betah di pesantren yang afiliasi politiknya itu adalah NU, sehingga ia pindah ke pesantren yang lebih modernis, yaitu KMI, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah, yang sekarang terkenal dengan pesantren Darussalam Gontor. Canur sendiri menjelaskan berbagai upaya ini tentang pemikiran Canur tentang Al-Quran. Canur sendiri menjelaskan berbagai upaya yang bersifat kompleks untuk memulai proyek penafsiran Al-Quran dengan beberapa istilah kunci yang ditemukan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah tafsir, al-i'tibar, tadabbur, dan ta'wil. Istilah-istilah tersebut memiliki makna yang saling berkaitan. Tadabbur artinya menghayati dan merenungkan, i'tibar artinya penyeberangan, takwil artinya interpretasi metaforis, tafsir artinya usaha pengungkapan makna-makna dan simbol-simbol. Dalam konsepsi Cak Nur, istilah-istilah tersebut memiliki makna yang saling berkaitan dan tumpang tindih. Konsep tafsir misalnya, menurut Cak Nur merujuk kepada suatu bentuk usaha pengungkapan makna-makna dari simbol-simbol. Islam adalah agama yang sejak semula mengakui atau menamakan bahwa firman Tuhan itu adalah ayat yang artinya tanda, the sign of God. Untuk itu ada masalah semiotika, penafsiran sebuah lambang yang disebut juga al-masal. Jadi Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Cak Nur mengambil satu contoh, ada argumen bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Tuhan termasuk amalnya. Ini dicarikan argumennya kepada satu firman bahwa Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Jadi pekerjaan manusia diciptakan oleh Tuhan. Maka kalau manusia mencuri dianggap sebagai Tuhan yang mencuri. Kira-kira begitu. Ini adalah absurd kata Cak Nur. Karena ayat wa ma ta'malun yang kamu kerjakan bukan dalam arti aktivitas. Jadi untuk dapat menangkap makna dalam Al-Quran, seseorang harus melakukan tamsil ibarat dengan menyeberang makna asal kata ibaroh ibarat di balik lambang-lambang. Kemudian mengenai produk pemikiran Cak Nur, yaitu teologi Islam inklusif. Pemikiran teologi Islam inklusif Cak Nur bermula pada pemahaman kepada Islam. Intinya bahwa seluruh risalah samawi yang diturunkan disebut Islam, yang dalam arti umumnya berarti penyerahan diri secara sempurna atau ketundukan penuh kepada perintah-perintah Allah. Sementara Islam yang digunakan dalam makna spesifik mengacu kepada versi Islam terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun dalam keyakinan Cak Nur, Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad adalah yang terbaik. Teologi Islam inklusif yang dimaksud adalah pemahaman atau wawasan keislaman yang terbuka, luas, dan toleran. Terbuka memiliki makna bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk mengkritisinya. Jika kebenaran atau hikmah yang disampaikan tersebut, maka seseorang harus berlapang dada menerimanya, walau dari siapa atau
apapun datangnya, luwes bermakna mau berhubungan dengan pihak lain, tanpa rasa canggung dan juga melihat perbedaan, baik agama, kepercayaan maupun asal-usul. Toleran bermakna menghormati perbedaan, baik dengan seagama atau sekeyakinan, maupun dengan berbeda agama atau keyakinan. Pemahaman yang demikian bertolak dari nilai-nilai dasar Islam. Dengan ide yang utama, Islam sebagai ajaran kasih sayang untuk dunia atau rahmatan lil alamin. Implikasi dari teologi Islam inklusif adalah keberanian membongkar selubungkusan dunia penghayatan Islam yang bercorak doktrinal dogmatis. Teologi Islam inklusif lebih menekankan nilai-nilai dasar Islam, bukan kepada simbol-simbol belaka. Penekanan yang berlebihan atau keterjebakan terhadap simbol-simbol keagamaan justru mengandung bahaya kontraksi, distorsi, dan reduksi ajaran agama itu sendiri. Semangat penekanan terhadap simbol-simbol agama tersebut sering sekali tidak sesuai dengan substansi ajaran agama itu sendiri. Sekian, terima kasih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.